Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersama memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan serta kesehatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu dicurah limpahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Hadirin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu berupaya untuk menjaga ketakwaan yang telah kita laksanakan selama ini. Hadirin hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, di mana sebelum kita membacakan 5 rukun di dalam dua al-khutbah, marilah kita sejenak untuk mentelaah, merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Tin yang di awal mukadimah telah khutib bacakan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini satu ayat, satu bait pendek, namun kalau kita renungi dan kita jabarkan bisa menjadi meluas. Hadirin hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia, yang artinya kurang lebih dalam ayat ini, sungguh telah aku ciptakan, kata Allah, insan, akan seorang manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk dan sebagus-bagus bentuk rupanya. Tidak ada ciptaan Allah makhluk yang lain yang seperti manusia. Tentu manusia banyak kelebihan-kelebihan daripada makhluk yang lain yang diciptakan Allah. Akan tetapi sebaliknya, makhluk yang paling mulia, kita manusia ini, bisa lebih daripada makhluk yang lain rendahnya ketika kita salah mempergunakan, yaitu kemuliaan kita. Kalau umpamanya Allah menciptakan makhluk yang lain, contoh kepiting misalnya. Kepiting itu seandainya lomba gerak maju jalan, dia tidak bisa ke depan, juga tidak bisa ke belakang.
dia pasti jalannya miring. Disuruh ke depan, miring. Kalau kita manusia punya kelebihan tingkat berjalan aja, semaunya kita, ke samping, ke kanan, ke kiri, maju, ke belakang. Juga seperti makhluk yang lain umpamanya, seperti undur-undur, hewan yang perutnya besar, yang diciptakan oleh Allah, ia tidak bisa ke samping, kanan, kiri, tidak juga bisa ke depan. Jalannya mundur saja. Tapi dengan kebesaran Allah, perutnya yang besar meskipun jalannya mundur, tidak pakai spion, perut besar itu tidak pernah terhantuk kepada benda-benda yang lain. Itulah berkat kebesaran Allah. Lah kita manusia diciptakan oleh Allah ya adalah makhluk yang paling mulia, bentuk yang sebagus mungkin, sebaik mungkin, punya akal pikiran, juga punya hati. Di dalam salah satu anggota tubuh kita adalah yang paling berbahaya adalah hati kita sendiri. Dan juga hati itu terdapat ada 3 bahagian. Kalau disebutkan dalam sebuah hadis adalah yang pertama adalah qalbun salim, yaitu hati yang sejahtera, hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang sejahtera, ataupun hati yang lapang, tentu pandai mempergunakan dalam hal keadaan apapun, pandai mengontrol anggota tubuh kita yang mulia ini, terutama sekali pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk anggota tubuh kita yang mulia ini. Dan yang kedua disebutkan qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Kalau qalbun, hati kita marid, sakit, ini tentu kita akan sulit untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sedikit pingin banyak, banyak pingin banyak lagi. Dan kalau qalbun kita ini sakit, yang paling parah kalau orang lain mendapat nikmat, kita akan sakit, kita akan iri, kita akan dengki. Itulah qalbun marid, qalbun yang sakit, hati yang sakit. Dapat nikmat kita tidak bersyukur, orang lain mendapat nikmat akan iri, dengki dan lain sebagainya. Itu qalbun marid. Dan yang ketiga adalah qalbun mayit. Ini yang paling bahaya. Qalbun mayit adalah hati yang mati. Dia tidak akan terbuka suatu kebaikan apapun. Di bilangan yang baik tidak diterima dengan baik. Bahkan yang paling parah, qalbun mayit, hati yang mati itu bisa membolak-balikan yang baik, bisa jadi tidak baik, dan yang tidak baik bisa dibikin baik. Inilah hati yang mati, artinya tertutup untuk menerima kebaikan. Dan justru sebaliknya, yang baik dibilang tidak baik, dan yang tidak baik dibilang baik. Ini tandanya hati yang sudah menjadi qalbun mayit ataupun hati yang mati tidak akan terima, tidak akan mendapat petunjuk, yaitu dalam kebaikan. Hadirin hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia, tentu kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah ini semua
kita ada dalam diri kita masing-masing. Cuman kita sebagai hamba Allah mohon petunjuk kekuatan kepada Allah. Semoga kita akan terhindar dari qalbun marid, apalagi qalbun mayit. Mudah-mudahan kita semua dibukakan, yaitu qalbun salim, hati yang selamat, hati yang lapang, hati yang sejahtera, sehingga kita mudah menerima kebaikan, mudah menjalankan kebaikan, dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia, inilah isi khutbah yang singkat, mudah-mudahan menjadi renungan terutama bagi saya khatib dan kepada hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita masuki dua rukun dalam khutbah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa fi ayatin ukhra wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.